Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianing Gurmedia Stuti. Saya dari kelas Manajemen Komunikasi SA3. Di sini saya ingin mereview mata kuliah Sosiologi Komunikasi pertemuan 7. Untuk pembahasan materinya yaitu ada desa global, dunia maya, masyarakat nyata versus maya. Yang keempat, hiperrealis. Yang kelima, tren dunia maya, dan yang keenam adalah kejahatan cyber. Kita langsung aja ke materi pertama, desa global. Apa itu desa global? Asal mula desa global, istilah desa global atau global village pertama kali digunakan dalam buku tulisan Marshall McLuhan yang berjudul Understanding Media: The Extension of Man tahun 1964. Pengertian desa global itu sendiri atau biasa sering disebut global village merupakan sebuah konsep yang menganalogikan dunia sebagai sebuah desa yang sangat besar karena kemajuan teknologi komunikasinya. McLuhan berpendapat informasi jadi sangat terbuka dan bisa diakses oleh semua orang. Tidak ada batasan waktu dan tempat. Informasi pun menyebar cepat dan masif ke sepenjuru dunia berkat teknologi komunikasi itu sendiri. Di sini pun Marshall McLuhan juga berpendapat soal pengertian desa global. Pada masa digital dan serba komputer, masyarakat akan mengalami revolusi komunikasi. Yang kedua itu komunikasi antar pribadi yang terdiri dari 2 sampai 3 orang saat desa global akan mengarah pada tren komunikasi massa. Satu topik bisa jadi konsumsi masyarakat luas di mana semua orang berhak terlibat. Yang keempat, orang-orang akan lebih komunikasi audiovisual yang atraktif dan interaktif. Kemudian internet menjadi penyatu seluruh dunia. Selanjutnya yaitu dunia maya atau yang biasa disebut dengan cyberspace. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui tentang dunia maya atau cyberspace. Dunia maya atau ruang cyber merupakan integrasi atau kombinasi dari beragam peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer, terutama internet, yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi, yaitu telepon genggam, instrumen elektronik, dan lainnya, yang tersebar di seluruh dunia secara elektronik. Siapa yang tidak tahu dan tidak menggunakan dunia maya, pasti semuanya akan menggunakan dunia maya. Kemudian ada juga masyarakat nyata versus masyarakat maya. Di sini kemajuan teknologi informasi menyebabkan manusia mengenal 2 dunia kehidupan, yaitu kehidupan sebagai komunitas atau masyarakat nyata atau real community dalam dunia nyata, real world, dan komunitas atau masyarakat maya atau biasa disebut dengan cyber community dalam dunia maya, yaitu cyberspace. Apa sih pengertian dari masyarakat nyata? Masyarakat nyata atau real community adalah kehidupan masyarakat yang secara inderawi bisa dirasakan dalam kehidupan nyata di mana hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat dapat disaksikan sebagaimana adanya. Di sini ada 3 gambar seseorang sedang berkumpul bersama sahabatnya atau bisa dengan keluarganya. Ini adalah biasa disebut dengan masyarakat nyata. Dan kemudian masyarakat maya atau biasa sering disebut dengan cyber community adalah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat langsung diindra dalam kehidupan nyata, namun bisa dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Di sini ada gambar yang mereka asik dengan handphone dan gadgetnya, komputernya dia sebagai masyarakat maya. Dan seperti apa identitas masyarakat maya dan masyarakat nyata? Masyarakat nyata di sini identitas sumber dan penerima jelas, sedangkan masyarakat maya identitas sumber dan penerima bisa disembunyikan. Yang kemudian ada keterikatan masyarakat nyata
keterikatan antara anggota tinggi, sedangkan masyarakat maya keterikatan antara anggota rendah. Kemudian ada stratifikasi sosial, masyarakat nyata pelapisan masyarakat berpengaruh, sedangkan masyarakat maya kelas sosial tidak sangat berpengaruh. Kemudian batas wilayah, untuk masyarakat nyata batas wilayah memegang peran penting, dan tetapi masyarakat maya tanpa batas wilayahnya. Next, hiperalis. Sudah tahu belum kalau dunia maya menghasilkan hiperalis? Hiperalis adalah ketidakmampuan kesadaran manusia untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi, khususnya dalam kehidupan berteknologi tinggi. Jean Baudrillard menyebutnya nyata tanpa kenyataan. Umberto Eco menyebutnya palsu yang otentik, dan Peter Sparrow menyebutnya ketidaknyataan virtual. Contohnya, di sini ada Taehyung BTS, dinobatkan sebagai pria idaman wanita utama Asia 3 tahun berturut-turut dan Sulli dirundung karena fotonya di sosmed oleh haters. Padahal warga dunia maya atau biasa disebut dengan netizen tidak mengenal mereka secara pribadi. Ini semua adalah efek hiperrealitas. Contoh lain dari hiperrealitas pun mencakup realitas maya atau virtual reality. Virtual reality di sini teknologi yang memungkinkan penggunaannya berinteraksi dengan sebuah lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan ini bisa berupa replikasi sesuatu yang benar-benar ada atau hanya imajinasi. Headset VR merek Oculus Rift, Google Cardboard, Xiaomi Mi VR, dan HTC Vive biasa digunakan untuk memberikan sensasi ini. Ditambah sarung tangan VR seperti Manus dan Haptex, joystick VR controller, ban berjalan segala arah seperti catwalk mini, kemudian Infinadeck dan virtual Omni, terbang dengan efek angin seperti Birdly dan sebagainya. Militer, perusahaan penerbangan, antariksa, dan lainnya telah menambahkan VR dalam program mereka untuk menghasilkan pengalaman yang lebih realistis. Di luar itu, hiperalis, kita bisa mengambil realistis bertambah atau augmented reality sebagai contoh. Augmented reality adalah sebuah pengalaman interaktif dalam dunia nyata di mana sebuah objek ditambahkan hingga persepsi manusia beranggapan objek rekaan itu bagian sungguhan dari lingkungan pada waktu yang real. Contohnya IKEA memberi peluang kepada calon pembeli furniturnya untuk memvisualisasikan produk mereka seolah sudah ada di dalam rumah. Kemudian ada deluxe, sungguhan dipakai di dinding. Lalu ada permainan seperti Pokemon Go, penerjemah instan dengan mengarahkan kamera ke tulisan bahasa asing dari aplikasi Google Translate, dan yang sedang dinantikan debut kacamata AR dari Apple yang diprediksi diluncurkan tahun ini. Untuk materi yang kelima yaitu ada tren dunia maya, penggunaan sosial media berdasarkan gender. Dengan kehadiran dunia maya, ada banyak tren baru yang mengemuka, memiliki persentase pengguna sosial media antara benua dan wilayah. Jumlah pengguna atau user berdasarkan gender berbeda-beda. Contohnya di Amerika bagian utara lebih banyak wanita menggunakan sosmed dibandingkan pria, 52-48. Namun di Asia Tenggara lebih banyak pria dibandingkan wanita. Bagaimanapun secara umum pria cenderung lebih banyak. Presentasi rata-rata pengguna pria secara global lebih banyak 55% dibandingkan wanita, yaitu 45% per Januari 2020. Jika dibuat perbandingannya antara pengguna perangkat untuk terkoneksi jejaring internet tahun 2018 dan 2019, maka bisa dilihat bahwa ponsel mengalami peningkatan 8,6% per Desember tahun 2019 jika dikomparasi per Desember 2018. Perangkat lain justru mengalami penurunan. Ini disebabkan ponsel telah beralih fungsi dari sekadar
sebagai perangkat menelpon menjadi perangkat multiguna karena konvergensi medianya. Contohnya fungsi mengetik di komputer dan main game di PS tercakup di dalamnya, hingga tak perlu perangkat yang terpisah lagi. Perkembangan pesat perangkat mobile seperti mobile phone yang sekarang multiguna bisa dilihat dari kategori aplikasi yang diunduh dan dimanfaatkan global secara perbayar melalui GoPay dan iOS. Kategorinya beragam mulai dari permainan, sosial, hiburan, gaya hidup, belanja, keuangan, pendidikan, kesehatan, foto dan video, buku, musik, pengeditan, kencan, sampai beragam pemenuhan kebutuhan harian. Jadi, ingin langsing tak perlu ke tempat fitness, cukup pakai instruktur elektronik kencan, tak perlu mak comblang, bisa pakai aplikasi seperti Tinder yang secara contour-based meneliti tingkat kecocokan antara orang tersebut. Di sini juga tren dunia maya, ada platform sosial media top dunia. Apabila di ranking platform sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia per bulan, maka bisa ditemukan Facebook menempati peringkat 1 dengan 2,449 miliar pengguna. Peringkat 2 ditempati oleh YouTube dengan 2 miliar pengguna, diikuti oleh WhatsApp dengan 1,3 miliar pengguna di peringkat 3. Peringkat 4 yaitu adalah WeChat 1,151 miliar. Dilanjut Instagram 1 miliar pengguna. Ada Douyin atau TikTok 800 juta, QQ 731 juta, Qzone 517 juta, Weibo 497 juta, ada Reddit 430 juta, dan Snapchat 382 juta, Twitter 340 juta, Pinterest 32, dan peringkat 15 Kuaishou dengan 316 juta pengguna. Anda sendiri bisa pakai sosial media mana saja yang digunakan. Kemudian website mana saja yang sering dikunjungi. Menurut aplikasi berbasis perintah suara Alexa yang dikembangkan oleh Amazon, situs-situs yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia per Januari 2020 yaitu mencakup mesin pencari yaitu Google, situs berbagai video dan musik YouTube, bisnis eceran Tmall, sosmed Facebook, mesin pencarian Baidu, app pesan instan QQ, mesin pencari dan info Sohu, situs belajar Taobao, keamanan internet 360 CN, belanja JD, mesin pencari dan berita Yahoo, belanja Amazon, pengetahuan Wikipedia, microblog, Weibo, berita Sina, komunitas, minat Reddit, layanan pengelola info pribadi dari Microsoft Live, serta layanan media streaming dan film Netflix dan lain-lainnya. Bagaimana dengan pengguna antarmuka suara? Keberadaan Alexa menunjukkan tendensi masyarakat yang kini lebih menyukai penggunaan antarmuka suara atau voice interface. Voice interface memungkinkan interaksi manusia secara lisan dengan komputer. Komputer mengenali ucapan untuk memahami perintah dan menjawab pertanyaan. Ini termasuk pengenalan teks ke ucapan untuk memutar balasan. Dilihat dari besaran persentase pengguna internet usia 16-64 tahun yang memanfaatkan voice interface setiap bulan. Menarik untuk dilihat bagaimana global Webindex interface antara lain digunakan untuk GPS, perangkat penerjemahan, komando ke media di rumah seperti TV, pencarian informasi, menyampaikan pesan kepada orang lain, dan berbelanja. Pembelanjaan dalam e-commerce. Bicara tentang berbelanja apalagi di zaman wabah COVID-19 seperti sekarang, terjadi peningkatan secara daring. E-commerce merupakan istilah yang digunakan untuk perdagangan elektronik. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet,
televisi, atau jaringan komputer lainnya. Dilansir oleh Statista, pembelanjaan global urutan 1 tahun 2019 ditempati perjalanan termasuk akomodasi dengan pengeluaran 1,19 triliun dolar. Ini diiringi oleh pembelian fashion items dan kecantikan sebesar 620,1 miliar dolar. Perangkat elektronik dan media fisik sebesar 456,9 miliar dolar. Mainan dan hobi 388,2 miliar dolar. Dan furnitur serta perkakas 316,7 miliar dolar. Makanan dan kebutuhan harian 168,8 miliar dolar. Lalu pembelian video games 83,15 miliar dan musik digital sebesar 13,59 miliar. Dalam konteks negara dan pembelanjaan terbesar melalui jalur e-commerce, khusus kategori pembelian fashion dan kecantikan, elektronik dan media fisik, makanan dan minuman, furnitur dan perkakas, serta mainan dan hobi selama 2019, Korea Selatan menempati peringkat pertama dan pengeluaran sebesar 1,441 miliar dolar. Diikuti dengan Amerika Serikat dengan sebesar 1,389 miliar dolar. Inggris menempati peringkat 3 dengan 1,326 miliar dolar. Indonesia sendiri menempati posisi 33 dengan pembelanjaan 111 juta dolar. Dan kemudian selain e-commerce ada juga fenomena menarik lain yang berkembang, yaitu e-government. E-government adalah pengguna teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya yang mencakup beragam hal yang berkenan dengan pemerintah. Sejak September tahun 2011 terbentuk inisiatif Open Government atau Government Public atau OGP sebagai platform negara-negara yang berpartisipasi untuk mengembangkan tata pemerintah yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan pengguna teknologi untuk memperkuat pemerintah. Dengan demikian, prinsip yang diusung adalah keterkuakan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Indonesia termasuk di dalamnya. Untuk Kota Bekasi, e-government bisa diakses melalui situs www.bekasikota.go.id. Silakan dibuka. Ada juga nih kota prima berbasis smart city. Kota Bekasi sebagaimana kota-kota lain di dunia berharap bisa menjadi kota cerdas atau smart city. Smart city merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala dengan cara yang aman guna mengelola aset kota. Komponen smart city mencakup antara lain manufaktur digital, e-government, warga kota melek dengan digital, data terbuka dan transparan, layanan kesehatan digital, budidaya pertanian unggul, bangunan berteknologi tinggi, perangkat hemat energi dan ramah lingkungan, serta transportasi terintegrasi berbasis teknologi. Salah satunya smart city yang bisa dipantau di Indonesia ialah Jakarta Smart City melalui portal. Di sini siapa yang tidak kenal dengan emoji, atau yang sering kita lihat itu adalah pada saat kita komunikasi di WhatsApp atau aplikasi lainnya, yaitu dengan menggunakan emoji. Di luar teks dan suara, gambar-gambar seperti emoji sering digunakan masyarakat. Emoji merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jepang untuk mempresentasikan karakter gambar atau emoticon yang dipakai dalam pesan elektronik dan halaman web. Hingga Januari 2020, emoji yang paling sering dipakai bisa dilihat di tabel berikut. Melalui situs emojipedia.orang, Anda bisa mencermati makna tiap emoji. Emoji terpopuler adalah wajah dengan tangis bahagia, diikuti dengan simbol hati, simbol daur ulang, dan wajah
tersenyum dengan mata penuh cinta. Materi terakhir adalah kejahatan cyber. Tingkat kekhawatiran penyalahgunaan data. Terlepas dari seluruh manfaat yang ditawarkan oleh dunia maya, kekhawatiran atas penyalahgunaan pribadi untuk kepentingan tidak benar atau kejahatan di dunia maya meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Index terhadap pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun, berbagai negara ditemukan bahwa 80% pengguna atau user internet mencemaskan hal ini di Kolombia. Di Brazil mengkhawatirkan yang sama, memiliki besaran 79%. Warganet Indonesia dalam hal ini menunjukkan 59% di antaranya dilanda dengan kekhawatiran serupa. Kejahatan cyber pun beragam. Di Indonesia jenis kejahatan cyber beberapa yang paling sering terjadi pemalsuan surat atau data forgery, merusak keamanan sistem komputer atau cracking, mengubah tampilan web atau device, mencuri info kartu kredit, skimming, terorisme, cyber terrorism, meretas info rahasia surel atau email phishing, kemudian ada injeksi virus, program perusak atau malware, perangkat pemeras atau ransomware, masuk sistem komputer atau hacking, pengiriman info mengganggu atau spamming, melumpuhkan komputer, DOS attack, pembajakan privasi, perundungan atau cyberbullying, dan eksploitasi, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual yang mengarah pada cyberporn. Dan yang terakhir adalah pikirkan seberapa jauh dunia maya mempengaruhi hidup Anda. Apa manfaat dunia maya bagi Anda? Takutkah Anda kepada kejahatan cyber yang mungkin dapat menimpa Anda? Bagaimana menurut Anda tren yang berkembang di dunia maya masa kini? Bagaimana cara mengatasi imbas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh hiperrealitas dan dunia maya secara keseluruhan? Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.